Itu aja bagaimana melihat program makanan bergizi gratis ini secara umum? Sampai-sampai saya diperlihatkan satu surat, ya, Surat dari siapa? dari murid. Oh, dari murid. Ya, mengucapkan terima kasih sekali mereka dengan MBG dan makanannya bervariatif. Nah, tadi itu aja menarik nyinggung bahwa di India itu bahwa ada beberapa juga kasus keracunan dan mereka mengambil tindakan tegas ya, audit ulang dan bahkan dipidanakan. Kalau di Indonesia mungkin kan itu juga ada. Errornya mungkin di menunya mungkin kan. Itu yang perlu diperbaiki ya. Jadi bukan programnya yang salah. Betul. Ya, tapi istilahnya proses bisnisnya yang salah. Ya. Kalau sejauh ini pemanfaatan untuk masyarakat lokal, petani lokal itu gimana Ji? Kalau di kota kita lihat sih memang belum ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, program unggulan pemerintah Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis atau MBG sudah berjalan, termasuk tentunya di Bali. Dan berdasarkan data nasional hingga pertengahan Oktober 2025 ini tercatat lebih dari 22,7 juta penerima manfaat secara nasional. Namun di satu sisi sebanyak permasalahan yang muncul, salah satunya yang marak tentu terkait keracunan siswa. Tapi beruntungnya ya, bersyukurnya di Bali sejauh ini belum ada kasus keracunan MBG. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih minimnya satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Bali atau jumlah dapur yang masih minim, belum memenuhi target. Dan ada juga beberapa masukan atau mungkin dalam tanda kutip komplain ya dari siswa terkait menu dari MBG ini. Nah, terkait pelaksanaan MBG di Bali ini kita akan membahasnya bersama anggota DPD RI Dapil Bali, Bapak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Swastiastu Ji. Om Swastiastu. Penabigatur nih Ji. Ya, bersih-bersih, sehat. Tetap semangat nih kayaknya. Ya, harus semangat terus lah. Mendukung program MBG ini. Nah, beliau ini pekan ini aktif ya melakukan sidak ke sejumlah dapur MBG di Bali. Dan tentu nanti kita mau tahu hasilnya seperti apa sidak yang beliau lakukan. Nah, sebelum itu tuh Aji, mungkin yang secara umum sebagai pembuka terkait program MBG ini. Dan ini bertepatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo nih, tanggal 20 Oktober ini kan. Nah, itu Aji bagaimana melihat program makanan bergizi gratis ini secara umum? Ini terima kasih nih yang diundang ke Tribun nih, dari terima kasih. Ini juga salah satu bentuk konfirmasi kita terhadap evaluasi yang kita lakukan. Ya, kebetulan kami sekarang ada jadwal untuk melakukan fungsi pengawasan dan juga serap aspirasi tentang masalah MBG dari komite itu yang kebetulan ada di komite 3 menangani tentang masalah pendidikan dan juga kesehatan, pariwisata, pendidikan. Nah, jadi begini, jadi kita komite 3 itu pernah kita melakukan rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional ya, sebelum ini berjalan ya, persiapan berjalan. Kalau nggak salah itu bulan Februari atau Maret ya, kita dapat berdiskusi segala macam tentang bentuk kemitraan, strategi dan segala macam. Nah, itu juga banyak kita sampaikan bahwa sebetulnya bisnis modelnya kan sudah ada kayak kemitraan, cuman bisnis prosesnya kita belum tahu seperti apa. Ya, cuman pada waktu itu juga kita menyarankan tentang adanya controller atau evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah. Bagaimanapun juga gubernur ini kan kepanjangan tangan daripada pemerintah pusat ya. Nah, yang kita dengar juga kalau nggak salah itu ada surat dari Kementerian Dalam Negeri bulan Juni baru keluar ya untuk pengawasan Satgas Daerah ya, pembentukan Satgas Daerah yang diketuai oleh asisten 2 juga. Nah, jadi sebetulnya program MBG ini bukan hanya di Indonesia ya. Cuma Indonesia kayaknya telat ya. Iya, telat ya. Telat ya. Kalau kita lihat
laporan dari The State of School Feeding Worldwide di 2024, antara ini program food program secara global itu kan ada komunitasnya di sana ya. Itu ada 176 negara yang sudah berjalan. Ya, cuman kita baru berjalan. Memang banyaknya ini efektifnya ini ya memang organisasi ini terbentuk setelah COVID ya, 2020, 2021 mereka gencar sekali ya untuk melihat seperti itu. Jadi program yang memang diakui sebagai salah satu penyebab daripada tingkat minatnya anak-anak datang ke sekolah atau bersekolah itu tinggi, meningkatkan gizi ya anak-anak itu dari tingkat kesehatannya dan juga meningkatkan kognitif daripada anak-anak. Tapi juga dikatakan di sana sebenarnya ini adalah multiplier effect yang sangat tinggi dalam sebuah permainan lingkungan ya. Artinya banyak sektor yang terlibat di dalam MBG itu sendiri. Ya, selain masalah perekonomian lokal itu ya masalah ya kesempatan kerja, masalah pengangguran dan segala macam. Jadi MBG ini nggak sederhana memang dia. Jadi konsep yang sangat baik dan bukan konsep di Indonesia aja. Cuman mungkin Pak Prabowo melihat ini sesuatu hal yang memang positif untuk bisa dilakukan di Indonesia. Jadi 176 negara itu di hampir semua benua ya. Semua benua sudah melaksanakan hal seperti ini. Ya cuman tingkat prevalensi daripada kasus yang terjadi memang berbeda-beda. Masih aja sih ada tingkat keracunan ya, seperti di Cina dan di India kan juga. Baru-baru ini kan juga ada masih tingkat keracunan. Jepang pun yang sudah maju dan modern, Finlandia juga masih ada. Masih ada ya. Cuman prevalensinya kecil dia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu aja gimana melihat ini? Ya ini kan 5% ya. 5% cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Dan baru berjalan juga sekitar berapa? 4 bulan atau 6 bulan. Dibandingkan mereka yang sudah puluhan tahun udah berjalan ya, di pengalamannya mereka sudah sudah ini masih bisa dimaklumi kan? Ya. Kalau saya lihat ini memang kalau kita lihat dari ekonomi ya. Nah, ini banyak dia kalau secara bisnis ini banyak istilah yang beredar itu adalah seperti honeymoon season. Honeymoon season itu orang yang baru kawin, baru melaksanakan pernikahan, jadi honeymoon. Mereka masih mencari memperkenalkan identitas mereka sendiri dalam sebuah lingkungan yang sama. Sehingga di sini ada mencari kecocokan dan segala macam ya, ada cekcok segala macam ya. Ada bisnis proses dalam manajemen itu bagaimana mengenalkan produk, ya bagaimana masa pertumbuhan, bagaimana masa puncak dan bagaimana pada waktu penurunan kan begitu istilahnya. Nah mungkin nih kita dalam proses seperti itu. Jadi dalam proses masih mengevaluasi, memperkenalkan produk ya, dan juga try and error jadinya istilahnya. Jadi kemitraan ini yang memang dilihat kan banyak nih kemitraan ini kan sudah berjalan nih, dapur-dapur SPPG-nya kan banyak, dan pasar itu udah banyak segala macam. Kalau saya lihat rata-rata satu SPPG itu melayani 3.000 ya. Ya cuma di sini memang harus ada tanda kutip ya dari apa yang kita lihat di lapangan, tanda kutip bervariasi. Dan ada juga yang lucu Pak istilahnya, waktu kemarin kami ketemu di mana di Singaraja. Sempat viral tuh kan, di Pemaran ya. Iya, Pemaran. Mana ada Pak ini benar sudah memenuhi menu yang minimalis nih. Iya, menu yang udah memenuhi gizi dia bilang. Tapi model minimalis. Wah, kok minimalis menunya? Wah, ada menu minimalis. Kayak rumah kita bermain dengan gizinya anak-anak minimalis ya kan, nggak begitulah cara pola pikirnya ya. Jadi nggak begitu. Dan memang juga masih ada beberapa di daerah Jemberana juga kita melihat informasi juga masih ada yang mungkin cross checknya itu yang masih ada telur yang mungkin yang busuk segala macam gitu ya. Jadi memang terus harus dilihat. Jadi kita harus melihat sekarang kayak India dan Cina yang sudah melakukan lama dan mereka juga terjadi keracunan ya. Sama kayak seperti di Indonesia. Langkah-langkah mereka melakukan itu mereka mengaudit ulang dan juga mempidanakan orang-orang. Kalau di Indonesia sendiri, Tuh Haji melihat
ya secara umum meskipun di Bali belum ada ya kasus keracunan. Penyebab yang paling besar itu apa itu? Ya mungkin food safety ini kan banyak hal yang harus dipertimbangkan, juga termasuk suhu ya. Kami melihat di beberapa ini juga nih masalah kondisi kitchen, ya artinya di mana food processor itu berjalan gitu. Itu tidak semua sama kondisinya. Saya lihat ada yang bagus, ada yang masih sederhana ya. Kayaknya di permasalahan kondisi dapur. Ya, itu kan masalah hygiene dan masalah yang selanjutnya masalah kompetensi. Kompetensi standar yang dibutuhkan oleh BGN dalam hal ini ya. Tapi penjamah makanan yang itu juga perlu dirasakan semua. Kalau programnya dan tujuannya itu saya lihat oke banget nih ya. Cuma masalah belum matang gitu ya. Belum matang mengadaptasikan program ini di bawah ini belum. Apakah ada kesan ini masih terburu-buru tadi? Ya mungkin dari awal itu mungkin konsepnya dengan realitanya agak berbeda ya. Iya. Ya mungkin ada hal yang memang mulai dari awalnya itu mungkin 10 yang dicoba dulu, mungkin seperti itu ya, mungkin ada lebih yang yang direncanakan, sehingga mungkin evaluasinya yang terlalu atau melaksanakan perencanaannya terlalu ambisius. Nah mungkin seperti ini kan itu harus dievaluasi. Nah jadi itu ya masalah hygiene dan kompetensi satu. Yang kedua, ini kan mereka menyiapkan itu kan dari jam 3 pagi kadang-kadang. Jam 3 pagi, terus mereka mengirimkannya itu sekitar jam 9 ya. Rata-rata kan untuk makan siang gitu ya? Ya untuk istirahat pertama ada, yang kedua juga ada juga seperti itu. Ya mungkin pada waktu menutup makanan itu dalam keadaan panas itu suhu itu mungkin juga masuk dalam food safety ya. Perubahan suhu ini menyebabkan bakterial segala macam, kita kan nggak tahu juga. Yang selanjutnya proses mencuci juga kan. Mencuci, memisahkan bahan makanan ya. Air harus berjalan, kadang-kadang airnya nggak berjalan ya gimana? Masih di panci masih di ember gitu. Jadi dari hasil sidak Tuaji kemarin juga banyak menemukan kasus-kasus seperti ini di Bali. Ya artinya ada sih ya, cuman tidak rata-rata yang kami lihat itu tingkat kepatuhannya itu hampir baik lah itu. Hampir ada yang baik sekali. Malah ya bukan hanya baik dari segi penyediaan sarana dapurnya aja. Malah saya lihat menunya mereka hebat sekali, variatif. Sampai-sampai itu di kota loh ini. Sampai-sampai saya diperlihatkan satu surat ya. Surat dari murid. Dari murid. Yang mengucapkan terima kasih sekali mereka dengan MBG dan makanannya bervariatif. Nah, ya mungkin ini belum, artinya keahlian satu sama lain itu antara SPPG itu belum sama. Pemahamannya belum sama deh. Bisa jadi. Kalau mungkin yang kemitraannya ini memiliki atau SPPG-nya ini memiliki tingkat kreativitas dan empati yang tinggi ya, mereka kan bagus. Sebenarnya kan kos ini kan sudah tersedia kan. 15.000. Betul. Ya kan? 2.000 untuk pengembalian investasi udah jelas. 3.000 untuk operational cost ya. 10.000 untuk food processing lah istilahnya. Dana dari pemerintah sudah aman lah gitu. Sebenarnya kali 3.000 lah anggaplah. Itu kan udah artinya ada ya. Ada yang bisa dijalankan lah demikian. Ya mungkin kita juga nggak tahu ya, mungkin apakah kemitraannya ini juga istilahnya fair ya. Kita kan takutnya juga hanya ada mungkin ada pemilik yayasan doang, tapi dia nggak memiliki investasi dia harus mencari orang. Ya karena kalau memiliki izin doang gitu istilahnya loh. Kalau kita lihat ini kan juga yang pemilik dapur ini kan istilahnya dadakan juga nih. Karena melihat peluang gitu. Ini kan takutnya nanti pembaginya banyak segala macam lah ini ya. Artinya ya itu suatu hal yang terjadi dalam honeymoon season sekarang ini, masa perkenalan ini. Ya, yang terjadi seperti ini. Tapi saya rasa ini harus terlihat secara awal. Kalau nggak terlihat secara awal bahaya nanti sampai kerugian malah tambah besar ini. Kalau makin mengendalikannya seperti apa. Nah sekarang kan tinggal belajar dari proses yang negara-negara lain berjalan dan mengatasi seperti apa kan. Tinggal belajar seperti itu. Nah tadi Tuh Haji menarik nyinggung bahwa di India itu bahwa
ada beberapa juga kasus keracunan dan mereka mengambil tindakan tegas ya, Tegas. audit ulang dan bahkan dipidanakan. Pidana kan. Kalau di Indonesia mungkin kan itu juga harus dilakukan nanti tadi. Saya yakin itu kalau memang akan merugikan suatu program pasti langkah itu akan diambil. Ya, mungkin ada keyakinan seperti itu. Iya, iya. Karena saya lihat manfaat dari program ini jauh lebih jauh lebih public value-nya tinggi. Jadi nilai publiknya tuh jauh lebih bermanfaat daripada kasus yang ada ya. Jadi istilahnya harus jadi tidak sebanding kasus nggak keracunan sebanding, dengan manfaatnya. jadi akan kasihan juga dia sebenarnya. Jadi ini yang memang perlu menjadi satu perhatian, dan juga tidak menutup kemungkinan ya dalam hal ini juga kami melihat dari usulan teman-teman, artinya kami kan memiliki satu grup di komite 3 WA seperti apa itu ya, jadi ya saling kita berkomunikasi dan kami juga melihat ada usulan untuk mengatasi hal ini. Kita melihat kemarin dari Menteri Prof Mukti ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Atas ya, itu membuka peluang juga untuk dapur MBG ini tidak harus kemitraan seperti sekarang. Ini juga bisa kemitraan di sekolah dia, untuk memotong jam ini. Betul. Untuk food safety ini. Artinya sekolah yang bisa ada kantin sekolah yang memang sekolah. direnovasi atau di-upgrade ya. Atau di-improve kembali ya, itu semua. Mungkin bisa juga dengan BUMDes misalnya gitu. Bisa itu. Kalau saya pernah lihat dulu di kindergarten di Osaka di Jepang di taman kanak-kanak itu. Ya itu mereka kan memang punya dapur sendiri. Untuk masak sendiri segala macam. Mereka punya dapur sendiri. Nah itu jadi juga pernah lihat di sekolah SD dan SMA-nya mereka. Tapi di sana kan ada beberapa sekolah besar ya. SD, SMP, SMA jadi satu tuh. Nah, ini kan kemarin juga di balik banyaknya maraknya kasus keracunan muncul juga wacana-wacana MBG di stop gitu. Tapi dari pernyataan Tuh Haji tadi, keterangan Tuh Haji tadi kayaknya Tuh Haji tetap mendukung program ini, tidak sampai di stop. Kalau gitu. saya secara analisa saya, kalau program ini tidak baik, tidak mungkin banyak negara yang menjalankan hal seperti ini. Ya. Kita akan mengejar masalah Indonesia Mas. Kita mengejar bonus demografi. Kita harus mengejar human capital kita yang masih tinggi, kedudukannya 90 sekian ya, 98. Nah ini. Jadi kalau menurut kami, pandangan kami dan juga saya rasa istilahnya pandangan seperti ini kita tidak perlu untuk meragukan tujuan daripada MBG itu sendiri. Ya meskipun ada sekolah gratis itu juga bagus ya. Mungkin kalau MBG ini ditambah sekolah gratis mungkin akan bagus. Kalau MBG ini berhasil, ya. Jadi istilahnya kecerdasan kognitif, terus masalah kecerdasan kesehatan dan gizi anak tertanggulangi ya, itu modal utama di dalam menuju sekolah gratis kan bagus. Sekolah gratis tapi kalau dilihat sebagai sesuatu hal yang belum dipenuhi sebagai indikator pendukungnya adalah masalah kesehatan gizi dan juga kognitif yang belum kuat ya. Ya mungkin kalau daerah perkotaan ya, tapi kalau di luar perkotaan kan nggak bisa kita katakan seperti itu. Nah itu, jadi kalau saya lihat bagus dan tidak bagusnya mungkin bisa kita lihat bagaimana perbandingan secara umum atau global di dalam memanfaatkan program-program tersebut. Jadi Tuh Haji sebagai DPRD RI ini tetap mendukung program ini ya, karena manfaatnya banyak. Tapi di satu sisi mungkin apa yang masih perlu dievaluasi terkait tata kelola dan lain-lainnya. Banyak ya. Jadi banyak ya. Kalau kita melihat ya sekarang ya, ini kan banyak siswa yang tidak bisa menerima makanan itu ya. Istilahnya nih picky eater, masih memilih-milih. Jadi di Kota Denpasar saya lihat itu ada beberapa SMP ya, itu masih ada yang memang picky eater, dia masih memilih-milih makanan ya. Memang karena mungkin kita lihat anak-anak ini memang keberadaannya cukup, mungkin sudah terbiasa makan dengan Kentucky kan gitu ya, anak kota gitu ya. Tapi juga tidak menutup
kemungkinan di wilayah Sidakarya pun di sana ya ada sekolah juga yang orang tuanya dan anak-anaknya sangat bangga. Malah ada yang mengatakan di sana justru dengan adanya MBG mereka sekolah, mau sekolah. Lebih tertarik. Nah, terus saya cari sekolah lagi, ya? saya cari lagi lebih mendalam. Kenapa bisa? Menunya yang bagus dia. Mungkin 10.000 tuh fair deh. Dan ngolahnya mungkin agak baik deh gitu. Nah ini ada kejadian masalah menu kan sedikit nggak? Di Jemberana saya dengar. Di Jemberana ada satu SPPG yang menyiapkan burger. Di Denpasar kayaknya pernah juga ada burger kan itu di Jemberana ya. Iya. Tapi anak-anaknya minta nasi goreng. Oh. Nah mungkin kalau di Denpasar nasi goreng mintanya burger. Nah gitu. Artinya selera ada ya artinya begini ya memang benar ya. Tapi ini kan nggak boleh emosional kita menjawab ya. Jadi memang seperti apa yang disarankan itu, ini bukan makanan enak tapi makanan gratis ya. Ini bukan makanan restoran tapi makanan bergizi ya. Ya tapi kita nggak boleh juga melihat realitanya seperti itu. Generasi sekarang lah ya, tahu dong generasi. Generasi siap ini tahu lah sekarang lah ya. Apalagi perkotaan ya. Apalagi kita banyak orang tua yang memang ya mengiyakan anak-anaknya segala macam ya. Ya. Tapi ini memang kita lihat juga ada sesuatu hal di luar Bali kalau kita lihat ya. Itu SPPG-nya menu makanannya waduh. Bagus-bagus kan. Bagus-bagus. Dan tingkat penolakan terhadap makanan biasa ada makanan sisa, ada yang nggak dimakan segala macam itu kecil. Bagusnya itu seperti apa kira-kira? Ya, mereka itu di sana ya mereka ada seperti apa namanya ya, mereka ganti pakai spaghetti, mereka pakai apa itu kayaknya ahli gizi sama chef. Memang chefnya harus ada sih. Iya harus chefnya ya. Kalau saya lihat ini bukannya apa-apa ya kalau kita lihat ya. Rumah sakit cuma gitu ya. Rumah sakit kita kan kebetulan saya di kesehatan juga. Kita juga mengadvokasi tentang undang-undang kesehatan dan segala macam. Ini contoh memang rumah sakit membandingkan rumah sakit yang ada di ya tetangga lah di Malaysia loh, Malaysia. Kalau Singapura jangan dibilang udah. Ya, mereka masuk rumah sakit mereka di sana itu ya gambar pertamanya siapa? Chefnya. Chefnya dia itu digambarin. Loh, kenapa rumah sakit harus ada chef kan? Kan seperti itu. Biasanya kan adanya di restoran atau di hotel kan. Chef seperti itu. Bagian dari pelayanan mereka ya. Ya ini artinya begini. Ya, itu kan sebenarnya makanan di rumah sakit kan sama kayak makanan di MBG ini. Ya. Tapi bagaimana mengolah makanan itu supaya orang itu juga tambah sehat. Isinya pas. Mindsetnya jangan masuk rumah sakit bubur doang. Nggak mau seperti itu. Ya, jadi ada di MBG dapur MBG perlu cek juga ya. Saya rasa itu ya. Sejauh ini belum terpenuhi. Ya, mungkin kalau catering aja kan dia mungkin variatif makanannya kan mungkin nggak terlalu berinovasi. Sekarang ini dunia perang kreativitas loh, inovasi loh ya. Jadi sebenarnya ya kalau saya dulu di Denpasar kan istilah Denpasar kreatif kan. Denpasar kreatif itu artinya kalau kita kreatif. Kita melihat dari tidak berguna kan menjadi berguna. Sekarang dari tidak yang minat jadi minat itu gimana istilahnya. Nah ini yang harus kita lihat seperti itu. Nah jadi ya seperti itulah komponen-komponennya. Saya rasa banyak sekali variabel yang kira-kira kita bisa pakai untuk acuan di dalam memperbaiki sistem seperti ini. Tata kelolanya ini ya. Ya tata kelolanya. Terutama yang kayak permasalahan memang di dapur ini itu ya. SPPG ini ya. Tata kelola ya artinya begini, bisnis modelnya ini ya kalau memang sekolah akan dilibatkan berarti ada bisnis model yang memang harus perlu ada improvisasinya lagi ya kan, tata kelola atau bisnis prosesnya yang perlu dilihat. Bisnis proses ini akan menentukan ya tingkat kehadiran anak ke sekolah. Betul. Oke, kalau gizi saya bisa pahami mungkin masalah kesehatan stunting itu gizi itu kognitif itu gizi ya. Tapi tingkat kehadiran ke sekolah itu variatif menu yang memang mereka. Ya, bagaimana menu ini bisa beradaptasi dengan picky eater-nya anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau ini di perkotaan ya. Ya, intinya menyesuaikan ya menunya di perkotaan dengan di luar kota kan ya. Artinya di luar kota juga punya pilihan juga dia. Itu. Siapa tahu dia minta apa, umpama betutu atau kelengis apa kan nggak tahu juga kan. Iya. Ya. Atau lecing itu kan nggak tahu juga ya. Ya tapi kan itu kan bisa 1 minggu ke depan tuh begini dan yang begini ya.
Ya artinya riset itu tidak boleh kita tinggalkan juga. Nah, riset itu artinya ada evaluasi, nggak boleh juga. Tapi tingkat kompetensi nggak boleh juga dilupakan. Ya kan udah lihat kemarin, udah dengar SPPG ini akan mencari chef. Ya artinya udah mulai ada evaluasi kan? Udah mulai evaluasi segala macam. Terobosan yang akan dilakukan. Ya, dari hasil sidak Tuaji ini keliling Bali, nanti hasil sidak itu apakah akan disampaikan ke BGN atau pemerintah? Ya, minggu depan kita sudah terjadwal dengan BGN dan juga dengan Kementerian Pendidikan. Jadi ya kita sudah siapkan semua. Ya sama seperti yang tadi saya katakan itu, pada waktu kami turun untuk melaksanakan data terpadu kesejahteraan sosial, ya pindah bertransformasi ke data tunggal sosial ekonomi yang bermasalah besar, sampai orang tidak dapat bantuan, sekolah nggak dapat segala macam. Ya akhirnya kita panggil Menteri Sosial, kita panggil BPS, kita diskusikan di sana. Mereka sudah ada kesepakatan dengan kita mengintegrasikan data. Kita cross check kemarin ke Bali, Anda sudah melaksanakan belum? Saya udah, ya seperti itu. Ya nanti kita akan ketemu dengan BGN dengan Kementerian Pendidikan juga ya untuk memastikan ini. Ya. Jadi ya harus ada evaluasi dan terobosan baru ya. Terobosan baru. Nah, terkait terobosan itu ada evaluasi. Ini kan kemarin juga ada banyak wacana. MBG ini kan diberikan kepada seluruh siswa kan gitu. Yeah. Dari SD, SMP, SMA, tidak melihat latar belakang ekonomi, tidak melihat bahwa mereka ada di perkotaan, di pedesaan. Ada usulan bahwa bagaimana kalau MBG ini dikhususkan hanya untuk mahasiswa yang kurang mampu misalnya. Nah, karena contoh kemarin saya ke Bangli, kebetulan saya wawancara dengan beberapa siswa yang kurang mampu. Bagi mereka memang MBG ini sangat bermanfaat gitu ya. Untuk makan siang di sekolahnya, artinya ketika dia bekalnya tidak terlalu banyak, artinya ini bermanfaat. Mungkin kalau bagi siswa di perkotaan, ya mungkin secara ekonomi mereka mampu, mungkin nggak terlalu inilah gitu, terlalu penting banget misalnya bagi dia. Nah, kira-kira memungkinkan nggak nanti misalnya sekali lagi MBG ini diarahkan atau ditujukan bagiannya siswa yang kurang mampu? Kalau berbagai aspek usulan saya rasa betul ya nih kan itu sangat betul. Kalau siswa yang kurang mampu sudah pasti lah. Kalau saya rasa siswa yang kurang mampu, Pak Presiden itu melalui Kementerian Sosial kan sudah membuat juga sekolah rakyat sebetulnya. Sekolah rakyat itu yang sistemnya boarding school itu ya sudah menyiapkan segala macam kalau memang betul-betul kurang mampu nantinya ya. Yang kedua, di sekolah-sekolah negeri yang ada di perkotaan ya, meskipun 50% atau 51% mereka masih picky eater ya, memakan milih-milih dan tidak memakan segala macam ya. Tapi masih ada yang 49% memang makan ya. Ini udah berdasarkan ini sudah berdasarkan survei satu sekolah. Ya, kita lihat ini sekolah terkenal ya. Dan yang kedua, saya sendiri mendengar langsung dari orang tuanya, mereka ya itu di wilayah Sidekari ya, orang tuanya dan anak-anaknya sangat menjempol MBG ini. Dan orang tuanya bilang yang memang uang bekal saya memang lebih bisa irit ya, seperti itu. Dan anak-anaknya juga ada tingkat sekolah yang lebih menyenangkan di sekolah. Nah, jadi kalau saya punya kesimpulan sementara sih yang menjawab seperti itu, ini SPPG-nya yang pinter nih ngatur ngatur menu dan segala macam. Nah, jadi kalau menurut kami sih sebenarnya setuju ya kalau orang yang kurang mampu seperti itu, tapi kenyataannya kalau kita lihat seperti itu masih ada komponen yang cukup besar, 49% yang memang menginginkan MBG itu ada gitu. Jadi mungkin berita di media sosial dengan realitanya ini perlu kita sinkronkan ya. Betul. Kadang-kadang kan berita di media sosial ini bukti fakta lapangannya memang belum kita dapatkan ya, istilahnya seperti itu. Jadi baru ngambil 5 orang udah bisa kita menyebut itu kurang baik ya. Tapi memang pengembalian itu ada. Ada ya. Pengembalian itu kita lihat ada, tidak dimakan apa segala macam itu ada. Tapi ada juga yang memang memakan, dan ada satu sekolah ya yang sudah melakukan riset masalah itu. Dan saya dapat risetnya juga seperti itu, dia melihat.
Dan kita melihat komponen-komponen seperti itu. Ada yang 50%, tapi untuk 100% menolak itu Belum ada ya. belum saya temukan. Ya, rasanya perlu memang dilakukan riset dan survei Ya, di riset, sekolah-sekolah ya, itu ya. jadi bukan hanya untuk kita membuka wacana, tapi kita juga proaktif menganalisis itu seperti apa. Berdasarkan Ya, data gitu ya. ya, ini kan sebenarnya kita membantu BGN atau membantu pemerintah pusat untuk mempercepat ya. Ya. Dan memang sih ambisiusnya ini supaya direm dulu, jadi berdasarkan terhadap realita fakta lapangan. Yang kita lihat kan juga dari BGN kan sudah mengembalikan dana Pak itu, karena takut juga menjalankan seperti itu. Dia butuh hanya berapa tuh, sekitar 73 triliun untuk menjalankan seperti ini. Nah mungkin untuk mengevaluasi, mengaudit itu mungkin. Menarik jadi pernyataannya itu aja tadi. Mengerem ambisi ini. Untuk memperbaiki. Iya betul. Perbaiki ini untuk jadi tidak realitanya. Tidak berasa brusu gitu ya, tidak buru-buru. Betul. Biar benar matang program ini ya, biar manfaatnya terasa. Jadi bukan jadi tidak ada salahnya kalau memang ini diperuntukkan orang yang tidak mampu ya. Iya. Ya tapi orang yang itu di perkotaan yang masih menginginkan ini juga memang harus diberikan haknya juga. Nah, umpama juga bisa jadi usulan yang selanjutnya kalau orang yang tidak mau menerima BGN, ya dia biar supaya mendaftar tidak menerima, umpama seperti itu bisa juga seperti ya, itu. bisa juga ya disurvei ya. Apakah Anda membutuhkan MBG gitu ya? Kalau enggak, mungkin tidak disediakan dia. Bisa juga seperti itu kan. Iya. Ya nanti lama-lama dia membutuhkan juga, lama-lama ya. Gitu. Lama-lama adaptasi lagi. Kok makin enak aja gimana? Akhirnya mendaftar juga aja. Ya artinya kan begitu artinya kan ya. Bahkan kan ada usulan kalau dari ya Gubernur Jabar ini KDM kan dikasih ke orang tuanya aja langsung katanya. Nah, iya, mungkin seperti itu kan. Iya. Ya memang kalau ini kan state ya, negara nih nggak bisa satu persatu gitu ya istilahnya ya. Jadi ya memang harus melihat generalisasinya itu seperti apa. Ya nanti kalau memang begitu dampaknya umpama kalau kita lihat kalau orang yang memang memerlukan bantuan kehidupan sosial, jelas itu saya yakin itu masih ada kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat di perkotaan juga kemarin ya, ini kok nggak 100% yang menolak ini. Tapi kok masih ada 45 di atas 45% yang menerima. Ya artinya kan masih ada satu hal ya. Iya. Errornya mungkin di menunya mungkin kan. Itu yang perlu diperbaiki ya. Jadi bukan programnya yang salah ya, tapi istilahnya proses bisnisnya yang salah. Iya. Itu kuncinya. Benar ya. Saya kira itu kunci dari pernyataan dari itu aja ya. Jadi bukan programnya yang salah, tapi prosesnya yang salah ya. Ya mungkin yang kita lihat di sana itu. Iya. Dan buktinya masih ada yang menerima. Dan buktinya banyak siswa juga yang merasa membutuhkan gitu. Membutuhkan ya. Karena saya mendengar langsung meskipun saya tidak survei langsung ya istilah, tapi mendengar beberapa komponen yang menjadi sampel dan melihat satu survei yang memang dilakukan sebuah sekolah. Kalau kok saya lihat ini tidak sepenuhnya apa yang menjadi berita-berita yang ada di Bali, saya bilang ya. Kan banyak itu istilahnya tokoh-tokoh juga bicara seperti itu kan nggak bisa kalau kita ngambil 1-2 orang aja, tapi kita melihat secara umum generalnya. General. Nah, terkait implementasi MBG di Bali ini, tadi kan kita sudah bahas permasalahannya dan evaluasi akan dilakukan. Ini salah satunya yang saya lihat kan sampai sejauh ini minimnya SPPG atau dapur di Bali ya, belum memenuhi target. Itu kira-kira apa permasalahannya tadi? Saya rasa seperti tadi ya, program ambisius ini kita rescheduling lagi lah ya. Kita proaktif lagi untuk menganalisis kembali dan menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi kalau yang lihat seperti itu ya. Jadi nanti kalau ambisius lagi kita targetkan yang lebih banyak dan membangun SPPG yang lain, sedangkan SPPG yang sudah ada mereka belum bisa untuk memenuhi ya ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang ada. Ya bisnis prosesnya mereka belum bisa segala macam, ya menurut saya ini dimatangkan dulu. Atau memang ada transfer ya SPPG ini ditransfer ke sekolah. Ya sekolah yang jalankan di sekolahnya. Tapi ini saya rasa penting untuk keadaan geografis yang ada di pegunungan kan harusnya seperti itu. Iya. Nggak mungkin harus ada itu kendala yang di pegunungan itu 3T daerah terpencil itu. Coba kalau di Bali kan nggak ada 3T ya, tapi masih ada daerah
daerah di atas yang Iya. Di Beleleng itu kan banyak. ya, Beleleng kita- banyak, Karangasem banyak. Bangli, Bangli ya. Karangasem. Makanya itu kalau menurut kami ya mungkin program yang di Termasuk sekolah juga itu, di kepulauan kan di Nusa Penida itu kan. program yang di sekolah itu mungkin dapur di sekolah itu akan menjadi alternatif. Apakah nanti akan dia bersifat hybrid? Ya, ada yang dilakukan oleh SPPG seperti sekarang. Kalau jangkauannya 3.000 itu jeda waktu panas makanan itu terlalu lama umpamanya. Iya. Ya mungkin dia nggak usah 3.000 dong dia istilahnya, biar lebih pendek di sana mungkin ya 1.000 atau 1.500. Ya menurut ketentuan ada. Yang lainnya ya sebelum menambah dapur-dapur TPG yang ada di kemitraan di luar, ya mungkin bisa di sekolah kita. Jadi kalau- kalau hybrid mix ya. Jadi kalau menurut aja nggak penting, belum terlalu perlu signifikan penambahan secara kuantitas SPPG Oh ini ya. iya, ya, Lebih jadi baik evaluasi dulu. Ya, Evaluasi dulu. evaluasi lebih baik. Audit dulu lah. Audit ya, Nah. meskipun sedikit tapi berkualitas. Berkualitas ya, kualitas. Nanti istilah kalau sudah menemukan standar, ya, Hmm. kalau sudah dikenal Hmm. dan sudah menemukan jati dirinya, Ya. silakan tumbuh. Nah, jadi sekali lagi Silakan rem dulu tumbuh. ambisinya ya untuk menambah. Ya. Nanti kalau ambisius di sana, takutnya stres Pak ya. Iya, iya betul. Dan inflasi juga akan tinggi nanti Pak ya. Dia udah kebutuhannya banyak segala macam tapi nggak terarah. Apalagi kalau saya lihat contohnya di Denpasar ini, karena salah satu penyebab yang minimnya dapur-dapur MBG ini persoalannya salah satunya lahan. Lahan juga mahal juga kan. Iya, itu ya mungkin bisa diatasi dengan usulan yang Tuan Haji sampaikan tadi, Ya, dibawa ke sekolah sekolah itu. ya. Ya sebenarnya bukan usulan saya sih, sebenarnya itu Pak Menteri Pendidikan juga menyarankan seperti itu. Iya, iya, Beliau welcome sekolahnya dipakai, iya, bukan iya. dipakai, ditambahkan. Ditambahkan. Seperti sekolah yang ada di luar negeri terus ditambahkan dapur untuk penyangga seperti ini istilahnya. Jadi kita bisa belajar dari luar negeri itu ya. Jadi jarak makanan kan juga pendek kan? Betul. Jadi tidak harus suku makanan itu tidak terganggu di dalam pengiriman atau delivery seperti itu. Iya. Jadi ya saya rasa itu banyak jalan untuk menuju yang lebih baik. Itu yang lebih baik ya. Kuncinya jangan ambisius dulu Ya, dia Pematangan. bertahap dulu, perkenalan dulu lah. Perkenalan dulu. Berarti dengan masih minimnya SPPG atau dapur di Bali ini kan berarti belum semua siswa di Bali Belum. merasakan manfaatnya Belum, gitu, Ji. Nah, karena juga sudah dicek untuk diversifikasi, ternyata diversifikasi ini menimbulkan masalah keracunan dan segala macam, kan berbahaya juga ya. Keselamatan orang kan. Iya. Kan lebih baik untuk ditarik kembali itu, untuk mengevaluasi kembali, mengaudit kembali dan melakukan ya reoperating kembali lah nanti lah, Iya. seperti apa yang Iya, harus. betul. Nah, Jadi yang Tribuners seputar di Bali banyak sekali tadi masukan yang disampaikan Tuan Haji ya. ya. Bagaimana untuk mengevaluasi program MBG ini agar kedepannya tentu menjadi lebih baik lagi, Betul. lebih matang lagi ya Tuan Haji ya. Biar Matang. permasalahan-permasalahan ke depan yang muncul, pertama masalah keracunan, kemudian Busuk makanan. ya pelayanan di dapurnya ini. Pelayanan dapur. Hygiene, ya, kesehatan sanitasi makanan, lagi ya, betul. sanitasi. Akar permasalahannya memang di wilayah itu tuh aja ya. Betul. Ini bukan warung, Pak, bukan warung biasa, tapi ini ya tidak jutaan orang ini istilahnya ya. Ya memang pengelolaan profesional ya istilahnya di sana ya. Kalau sejauh ini pemanfaatan untuk masyarakat lokal, petani lokal itu gimana Ji? Kalau Bali ini? kalau di kota kita lihat sih memang belum ya. Belum ya. Dan di kota atau tenaga lokal iya. Tapi kalau beli kebutuhannya kan mereka pasti pakai supplier dari masih pakai supplier ya. ya supplier ya mungkin supplier dari Kintamani, supplier dari mana ya. Artinya lokal itu lokal yang ada di provinsi. Itu kalau kita lihat kemarin dan kita dengar ya mereka pakai semua itu. Tapi yang syukur kan tenaga-tenaga lokal ini banyak kemarin. Yang orang-orang pensiunan juga banyak segala macamnya. Jadi dia terberdayakan dengan baik. Ya sebenarnya ini juga untuk salah satu jalan untuk mengatasi kesempatan kerja dan untuk menghadapi bonus demografi. Jadi mungkin kalau biasanya pensiun nggak ada pekerjaan segala macam yang menjadi beban orang yang produktif anaknya. Ini kan sambil bisa bekerja mereka. Nah lingkungan ini, jadi mereka kan tinggal ditambahkan kompetensi sederhana yang memang sudah dilaksanakan oleh PGN dan juga ada LSP yang melaksanakan seperti itu yang nggak rumit. Seminggu mungkin jadi itu makanya.
harusnya juga petani-petani lokal jalan juga. mendapat Kalau manfaat saya rasa tersebut. sih itu sudah pasti dari supplier itu pasti sudah apa namanya sudah pasti hal seperti itu udah apalagi terjadi. termasuk apa namanya telur ini kan, ternak Oh, itu- ayam petelur ini Kalau saya lihat dari Tabanan itu telurnya udah pasti deh. rasanya ini makin meningkat karena Ya. 3.000 tiap minimal 3.000 tiap hari di satu dapur ya. Iya, cuman mungkin ya itu mungkin ada inflasi yang akan terjadi mungkin di masyarakat. Karena tingkat permintaannya tinggi, Tinggi. telur, ayam, Iya, ya kan. iya. Dan kebutuhan penyedia petani mungkin agak sedikit terbatas, semua ya harus membutuhkan supply dari luar segala macam. Ya ini kan ada inflasi. Iya, ada juga dampaknya. Ya pastilah. Iya. Pastilah itu ada hal-hal yang Nah, untuk anggaran ini nanti itu aja dari perspektif DPD ini kan anggarannya kan besar juga untuk pengawasan agar tidak terjadi sampai kebocoran nanti ini gimana? kalau itu mutlak ya, kalau kami lihat sih istilahnya itu harus mutlak ya. Sebenarnya ini aja. Jadi sebenarnya kalau pengawasan secara sederhana itu sudah terlihat ya, Ya. dari 15.000 itu 2.000 untuk return of investment, umpama di sana 3.000 untuk operational cost, atau overhead, dan cost produksinya juga 10.000 itu sudah jelas ya. 10.000 itu kita bisa dapat apa aja ya, memang kita harus bisa lihat di sana juga lah gitu seperti apa ya artinya pengawasan ini sama-sama mengawasi aja, masyarakat juga sama-sama mengawasi Masyarakat juga ini. ya, tapi nggak usah main-main lah dengan gizi anak-anak kita lah. Nggak usah menunya diminimalis lagi gitu. Jangan saya terus terang kemarin itu protes sekali. Sebenarnya Anda nggak bisa bicara begitu, saya bilang nggak boleh. Karena kita Ini kan kayak dagang jadinya kan. dagang benar. Diakalin menunya, diakalin isinya. Mau anak kita digituin, mungkin juga, Bang. Jadi kan ya kan kasihan juga gizinya anak-anak. Hal seperti ini yang perlu pengawasan. Betul, Mbak Nika. Mereka kan perlu istilahnya protein, karbohidrat di sana kan. Nah, yang kalau kita lihat kan mereka ada 2 macam menu itu, kayak ayam ada, mau tahu ada satu, terus sayur kan segala macam itu kan ya harus terpenuhi lah. Kalau minimalis itu apa ini? Artinya pemilik dapur atau yayasan ini marginnya sudah jelas sebenarnya. Iya, sudah jelas sudah. Nggak perlu ngalih baki tambahan gitu kan. Ya mungkin kenapa kita lihat di India dan di Cina itu dia melakukan audit dan pidana, mungkin dia melihat seperti itu. Harap di Bali. Ya, di Indonesia mungkin. Tidak terjadi seperti ini. Saya rasa pemerintah pasti mencium hal seperti itu. Betul. Kita pasti mencium hal seperti itu, makanya ya perlu adanya di audit lagi, Bang. Nah, kemitraan ini kan juga harus dilihat ya. Iya. Ya mungkin kemitraannya ada yang punya izinnya aja, yang investasinya belum segala macam. Nah, ini kan ada pengaruh pada cost dan profit. Iya. Seperti itu. Ya terakhir lagi Ya. terkait MBG ini, menurut Tuh Haji, indikator apa yang bisa digunakan untuk melihat program MBG ini berhasil, terutama di Bali? Kalau saya lihat program ini berhasil, istilahnya itu harus ada kontinuitas dalam hal audit ya. Jadi mau triwulan ya atau caturwulan ya, dan indikator satgas daerah itu sangat penting. Satgas daerah itu kan sudah terbentuk sekarang ya. Iya. Yang Di dipimpin provinsi sudah ya, udah ada yang dipimpin oleh asisten 2 di sana, ada BPOM juga, ada kesehatan dan juga ada puskesmas juga ya. Iya. Nah, itu juga bisa menjadi, artinya begini, kalau mereka itu pengawasan itu di dalam hal hygiene, sanitasi ya, dan ya, artinya food processingnya seperti apa dan food safety-nya seperti apa, itu dari sana. Tapi kalau pengelola kemitraan dia di sini nih, saya rasa memang perlu ada tingkat kreativitas yang tinggi. Jadi ya kompetensinya harus jelas juga, cook seperti apa untuk, karena korelasinya itu anak-anak itu tidak mungkin ketertarikan sekolah itu karena dia memang ada biaya yang lebih irit, dia nggak ngerti masalah bekal lah istilahnya. Jadi anak-anak itu mungkin dia ada tingkat kepuasan di dalam konsumsi dia. Ya meskipun istilahnya di sana ya tingkat kepuasan itu kan variasi yang dibentuk ya. Ya artinya kalau telur bukan telur jeblok begitu loh Pak, ada telur kayak bentuknya Mickey Mouse, mungkin seperti itu. Kan banyak. Telur Mickey Mouse ya. Terbentuk lop-lop. Mungkin seperti itu. Karena kan di sini kan ada ibu hamil, ada anak TK nanti segala macam ya kan. Ya mungkin kalau untuk tingkat SMP ya mungkin yang lebih inilah apa namanya ya. Apakah ayam kremes dikasih
Kalau saya lihat itu SPPG yang ada di Pulau Jawa itu sama itu, wah keren-keren banget mulai. Keren ya. Iya. Sampai Kayaknya yang di Bali perlu belajar juga ke Jawa ini. nggak usah belajar terlalu banyak, ya lihat aja di Instagram. Ya saya lihat itu udah bisa, udah kebayang lah ya. Iya. Ya itu ya, audit ini memang menentukan sekali ya, mengukur tingkat kepatuhan. Jadi ya kepatuhan daripada mitra dan SPPG di dalam pelayanan. Di sini baru kita bisa lihat nanti Baru bisa lihat itu. keberhasilannya. Itu kalau saya lihat itu akan di sana terjadinya. Seperti apa istilah. Dan ini kan memang terus akan lakukan survei segala macam. Iya. Ya terhadap picky eater ini, memilih-milih makanan segala macam ini kan bukan sesuatu yang dia mutlak akan menolak. Dia masih memilih Dia masih memilih. Itu yang harus kita pahami. Iya. Nolak lain sama memilih Pak istilahnya ya. Kalau umpama ya coba ya dia survei dia mau makanannya apa istilahnya. Ya kalau dari 10.000 itu kira-kira ada sekian variasi makanan, coba disuruh choice yang mana istilahnya yang yang mereka pilih ya. Di sana ada bakso, ada ini, ada umpama kan itu ya. Ada ayam kremes ya, apa mau spaghetti, apa mau apa, itu apa mana ya. Yang sisit. Kalau dia sampai memilih dengan harga sekian segala macam, itu namanya bukan menolak itu ya. Tapi dia memang menentukan pilihan. Menyesuaikan selera. Oke, itu aja. Ya. Sukses semua Riki atas penjelasannya. Ya. Banyak ya insight yang kita dapatkan dari obrolan tadi terkait MBG ya. Mudah-mudahan program MBG ini berjalan baik ya ke depannya. Tadi disampaikan Ketua Haji, bukan programnya yang dihentikan tapi bisnis prosesnya yang perlu diperbaiki. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi, yang perlu dimatangkan lagi supaya program ini benar-benar maksimal dan bermanfaat bagi seluruh siswa di Bali khususnya dan di tanah air umumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.